Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok OI akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Analisis Penurunan Segera pada Pondasi Telapak berdasarkan nilai daya dukung Terzaghi dan Meyerhof. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari saya, Raja Raihan Atala Putra, NPM 104. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, NPM 34. Perkenalkan, nama saya Ari Chandra Wibawa, NPM 2048. Perkenalkan, nama saya Farid Eko Purnomo, NPM 2078. Perkenalkan, saya Yanuar Fernando Ardiansyah, NPM 96. Pendahuluan. Pondasi dapat didefinisikan sebagai struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bangunan lain di atasnya. Yusti dan Faharyani 2014. Yang kedua, pondasi telapak merupakan pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung sebuah kolom serta meneruskan beban yang bekerja menuju ke tanah dasar, di mana pondasi telapak dapat digunakan apabila keadaan tanah di permukaannya cukup keras. Dalam perencanaan, pondasi telapak harus diperhitungkan kekuatan tanah dalam memikul beban pondasi. Kekuatan tanah atau disebut juga kuat geser tanah merupakan kekuatan maksimum atau kekuatan ultimate yang ditanggung oleh massa tanah sebelum mengalami keruntuhan. Di Hardiatmo 2002. Apabila dalam mendesain suatu pondasi tidak mencapai tanah keras, maka akan terjadi penurunan yang sangat tidak merata, sehingga mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Penurunan atau settlement pondasi yang terletak pada tanah berbutir halus yang jenuh dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu penurunan segera, penurunan konsolidasi primer, dan penurunan konsolidasi sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penurunan segera yang terjadi pada kondisi telapak berdasarkan nilai daya dukung Terzaghi dan Meyerhof. Kemudian dilakukan perbandingan untuk mengetahui nilai daya dukung yang sesuai pada kondisi tanah di 4 titik Kota Kupang, khususnya pada ruas Jalan Amabi Obubu, Kecamatan Obubu, Kota Kupang. Data yang diketahui. Lokasi di Kota Kupang, khususnya pada 4 titik ruas Jalan Amabi Obubu, Kecamatan Obubu, Kota Kupang. Kondisi tanah: titik A lempung berpasir, titik B tanah putih, titik C lempung berpasir, dan titik D lempung berpasir. Jenis pondasi yang digunakan yaitu pondasi telapak berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 2 x 2 meter yang diletakkan pada kedalaman 4 meter dengan muka air tanah lebih dari 5 meter. Metode penelitian. 1. Yaitu persamaan daya dukung Terzaghi. Menurut Terzaghi dalam Muda 2016, untuk menghitung nilai kapasitas dukung pondasi berbentuk bujur sangkar dapat kita lihat pada persamaan PU sama dengan 1,3 dikali CNC tambah DF kali gamma NP tambah 0,4 kali gamma BN gamma. Untuk keterangannya, PU adalah dukung unit untuk pondasi, satuannya ton per meter persegi. C adalah kohesi tanah, ton per meter persegi. DF kedalaman pondasi, satuannya meter. Gamma berat volume tanah, satuannya ton per meter persegi. NC, NP, dan N gamma yaitu faktor daya dukung Terzaghi dapat dihitung pada persamaan Q net sama dengan Q ultima dikali Fs, di mana angka keamanan Fs lebih dari atau sama dengan 2. Yang kedua yaitu persamaan daya dukung Meyerhof. Menurut Meyerhof dalam Bella 2018, persamaan kapasitas dukung dengan mempertimbangkan bentuk pondasi, kemiringan beban dengan kuat gas tanah di atas pondasi dapat dihitung sesuai dengan persamaan IU sama dengan
SCDC dikali IC dikali CNC ditambah SIDQ dikali IQ dikali W0 GNP ditambah S gamma dikali D gamma dikali IY dikali 0,5 dikali B gamma dikali N gamma, mana QU sama dengan kapasitas daya dukung ultimate, satuannya ton per meter persegi. Lalu NC, NQ, dan N gamma yaitu faktor daya dukung Meyerhof. SC, SQ sama S gamma yaitu faktor bentuk pondasi. DC, DQ, dan D gamma yaitu faktor kedalaman pondasi. IC, IQ, dan I gamma adalah faktor kemiringan beban. B sama dengan lebar pondasi dalam satuan meter. PO sama dengan DF gamma yaitu tekanan overburden pada dasar pondasi, satuannya ton per meter persegi. Lalu DF sama dengan kedalaman pondasi, satuannya meter, dan gamma yaitu berat volume tanah dengan satuan ton per meter persegi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis daya dukung menggunakan metode Terzaghi. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan metode Terzaghi untuk kondisi telapak berbentuk buntut sangkar dengan ukuran 2 meter x 2 meter yang diletakkan pada kedalaman 4 meter dengan muka air tanah lebih dari 5 meter. Hasilnya, titik A nilai daya dukung yang diperoleh adalah 129,77 kg per cm kuadrat dan penurunan segera yang terjadi adalah 0,6540 meter. Pada titik B, nilai daya dukung yang diperoleh adalah 758,95 kg per cm kuadrat dan penurunan segera yang terjadi adalah 1,4953 meter. Pada titik C, nilai daya dukung yang diperoleh adalah 456,90 kg per cm kuadrat dan penurunan segera yang terjadi adalah 2,3025 meter. Lalu pada titik D, nilai daya dukung yang diperoleh adalah 283,14 kg per cm kuadrat dan penurunan segera yang terjadi adalah 1,4269 meter. Lalu untuk analisis daya dukung menggunakan metode Meyerhof. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan metode Meyerhof untuk kondisi telapak berbentuk buntut sangkar dengan ukuran 2 meter x 2 meter yang diletakkan pada kedalaman 4 meter dengan muka air tanah lebih dari 5. Hasilnya, titik A, nilai daya dukung yang diperoleh adalah 153,43 kg per cm kuadrat dan penurunan segera yang terjadi adalah 0,7732 meter. Untuk titik B, nilai daya dukung yang diperoleh adalah 808,02 kg per cm kuadrat dan penurunan segera yang terjadi adalah 1,5919 meter. Pada titik C, nilai daya dukung yang diperoleh adalah 444,75 kg per cm kuadrat dan penurunan segera yang terjadi adalah 2,2412 meter. Pada titik D, nilai daya dukung yang diperoleh adalah 878,10 kg per cm kuadrat dan penurunan segera yang terjadi adalah 4,4251 meter. Untuk nilai daya dukung dan penurunan yang terjadi pada tanah D memiliki hasil yang sangat besar dikarenakan jenis tanahnya adalah lempung kepasiran dengan sudut geser dalamnya 15,58 derajat. Sedangkan modulus elastisasinya kecil sehingga analisis faktor bentuk pondasi menjadi meningkat yang menyebabkan nilai daya dukung dan penurunan menjadi besar. Selanjutnya ada analisis hasil. Di sini dicantumkan ada 2 tabel. Yang pertama tabel rekapitulasi hasil perhitungan nilai daya dukung tanah. Lalu yang kedua ada tabel rekapitulasi hasil perhitungan penurunan segera. Di situ ada 2 perbandingan metode yaitu metode Terzaghi dan Meyerhof. Dengan tabel daya dukung dari titik A yang menggunakan metode Terzaghi yaitu titik A-nya 129,77, lalu pada titik B 758,95, pada titik C 456,9, pada titik D 283,14. Sedangkan pada metode Meyerhof daya dukung pada titik A 153,43, lalu pada titik B 808,02, pada titik C 444,75, pada titik D 878,1.
Lalu selanjutnya ada pada tabel 2 yaitu rekapitulasi hasil perhitungan penurunan segera. Dengan perbandingan metode yang sama yaitu metode Terzaghi dengan metode Meyerhof. Dengan daya dukung pada titik A yang dengan metode Terzaghi yaitu 0,654, lalu pada titik B 1,4953, pada titik C 2,3025, pada titik D 1,4269. Sedangkan pada metode Meyerhof daya dukung pada titik A 0,7732, lalu pada titik B 1,5919, pada titik C 2,2412, pada titik D 4,4251. Dari hasil kedua tabel tersebut sama dengan hasil pembahasan yang di atas sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai daya dukung dan penurunan segera untuk fondasi telapak berukuran 2x2 meter yang diletakkan pada kedalaman 4 meter dengan muka air tanah atau MAT lebih dari 5 meter pada titik A di lokasi penelitian dengan jenis tanah adalah lempung berpasir. Terzaghi memperoleh nilai daya dukung terkecil yaitu 129,77 kg per cm persegi dengan penurunan segera yang terjadi adalah 0,6540 meter. Sedangkan untuk titik B, jenis tanah adalah limestone atau tanah putih. Nilai daya dukung terendah juga masih dipimpin oleh Terzaghi, yaitu 758,95 kg per cm persegi. Dengan penurunan segera yang terjadi adalah 1,4953 meter. Untuk lokasi penelitian di titik C, dengan jenis tanah adalah lempung berpasir, nilai daya dukung terendah dimiliki oleh Meyerhof, yaitu 444,75 kg per cm persegi dengan penurunan segera yang terjadi adalah 2,2412 meter. Dan untuk lokasi penelitian di titik D dengan jenis tanah adalah lempung berpasir, nilai daya dukung terendah kembali dimiliki oleh Terzaghi yaitu 283,14 kg per cm persegi dengan penurunan segera yang terjadi adalah 1,4269 meter. Untuk angka keamanan yang dipakai adalah Fs sama dengan 2. Selanjutnya kesimpulan. Nilai daya dukung Terzaghi yang diperoleh pada lokasi penelitian di titik A dengan jenis tanah berupa lempung berpasir adalah 129,77 kg per cm. Nilai daya dukung ini merupakan nilai daya dukung terkecil dibandingkan dengan nilai daya dukung yang dimiliki oleh Meyerhof, yaitu 153,43 kg per cm persegi. Sedangkan faktor keamanan yang dipakai adalah sama, yaitu FK sama dengan 2. Untuk titik B dengan kondisi tanah limestone atau tanah putih, nilai daya dukung Terzaghi adalah 758,95 kg per cm persegi. Untuk Meyerhof adalah 808,02 kg per cm persegi. Nilai daya dukung terendah masih dimiliki oleh Terzaghi. Untuk titik C dengan kondisi tanah pasir, nilai daya dukung Terzaghi adalah 456,90 kg per cm persegi. Untuk Meyerhof adalah 444,75 kg per cm persegi. Nilai daya dukung terendah dimiliki oleh Meyerhof. Sedangkan untuk titik D dengan kondisi tanah lempung berpasir, nilai daya dukung Terzaghi adalah 283,14 kg per cm persegi. Untuk Meyerhof adalah 878,10 kg per cm persegi. Nilai daya dukung terendah dimiliki oleh Terzaghi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis daya dukung Terzaghi,
selain rumusnya yang sederhana, nilai daya dukung tanah yang relatif lebih kecil dibandingkan metode Meyerhof sehingga dapat dikatakan lebih aman. Dua penurunan segera yang terjadi pada fondasi telapak berukuran 2 meter kali 2 meter yang diletakkan pada kedalaman 4 meter dengan muka air tanah MAT lebih besar daripada 5 m. Pada titik A adalah 0,6540 meter menurut Terzaghi, 0,7732 meter. Sedangkan menurut Meyerhof 0,8959 meter. Untuk titik B, penurunan segera yang terjadi adalah 1,4953 meter menurut Terzaghi, sedangkan 1,5919 meter menurut Meyerhof. 2,5387 meter. Untuk titik C, penurunan segera yang terjadi adalah 2,3025 meter menurut Terzaghi, sedangkan 2,2416 m menurut Meyerhof, 3,9475, dan untuk titik D, penurunan segera yang terjadi adalah 1,4269 meter menurut Terzaghi, sedangkan 4,4251 meter menurut Meyerhof, 2,4217 meter. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh di atas menunjukkan bahwa penurunan yang paling minim terjadi adalah berdasarkan metode Terzaghi, sehingga dapat dikatakan lebih aman. Sekian pemaparan dari hasil kerja kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.